with his teammate there, and sent Giovinazzi spinning. Musim Formula E 2021 atau penyelenggaraan musim ke-7 tahun lalu adalah untuk pertama kalinya sang jawara Formula E mendapatkan titel juara dunia. Dengan umur penyelenggaraan yang terbilang belia, panitia masih terus berupaya menemukan format balapan terbaik, termasuk standar kualifikasi yang sejauh ini dinilai masih kontroversial. Entah karena keberuntungan atau potensinya yang memang layak, pemenang 3 besar musim 2021 adalah kejutan. Dengan memperhatikan performa mereka selama 15 balapan selama musim lalu, yuk cari tahu siapa yang terbaik pada konten pembalap terbaik Formula E 2021. Lucas Di Grassi. Di Grassi dari tim Audi mungkin bukan pembalap favorit semua orang dan hanya meraih peringkat ke-7 pada musim lalu. Namun patut dicatat Di Grassi meraih 2 kemenangan dan bisa saja meraih 3 jika bukan karena lantai licin di sirkuit Axel London. Saat itu Di Grassi melewati garis pertama di balapan kedua London meskipun didiskualifikasi karena melakukan pit lane di bawah safety car. Setelah paruh pertama musim tampil melempem, Di Grassi perlahan mendapatkan kembali kecepatannya dengan membuat kejutan di Meksiko dan menjadi yang tercepat di Berlin putaran pertama. Oliver Rowland. Rowland mencetak 80% poin untuk Nissan E-Dams pada musim lalu, kemudian rekan setimnya Sebastian Buemi melakukan performa sebaliknya. Tahun 2021 bukanlah tahun yang baik bagi tim Nissan yang juga mengalami keterlambatan mendapatkan powertrain mereka setelah insiden terusan Suez. Namun performa Rowland mampu menyelamatkan tim. Patut dicatat juga bahwa Rowland berhasil meraih 77 poin meski didiskualifikasi dari 3 ronde karena pelanggaran teknis. Alex Lynn. Pada musim balap 2021, Lynn bersama dengan Alexander Sims tergabung dalam tim Formula E Mahindra Racing. Walau sempat mengalami insiden pada putaran kedua di Riyadh, beruntungnya ia tidak terluka parah dan mengikuti seluruh seri balapan berikutnya. Selama musim lalu, Lynn naik podium pertamanya di Valencia dan kemudian mencatat podium lagi di balapan pertama dan kedua London 2021. Seimbar. Pembalap tim Jaguar asal Inggris ini adalah salah satu pembalap yang cukup stabil di setiap musim. Pada musim 2021 saja, Bart meneruskan catatan sebagai satu-satunya pembalap yang menang di sirkuit di Riyadh pada setiap musim. Ia juga berhasil meraih posisi kedua di sirkuit Roma dan membuatnya sempat mengambil pimpinan klasemen dari Nick de Vries. Meski 6 kali gagal finish dan 1 kali didiskualifikasi, ia masih berhasil menyelesaikan musim di posisi 6. Mitch Evans. Evans memang tidak meraih kemenangan balapan sepanjang musim, tapi pembalap dari tim Jaguar ini adalah satu-satunya pembalap yang konsisten menjadi pesaing pemenang nyaris di setiap seri. Evan memang punya catatan gagal finish 4 kali, namun dia meraih tempat ketiga sebanyak 5 kali dan meraih lap tercepat di Roma. Di akhir musim, Evans berhasil berada pada urutan keempat.
Nyck de Vries. Nyck de Vries tercatat 2 kali naik podium sebelum merengkuh gelar juara dunia musim 2021. Pada balapan pertama di Riyadh, dia meraih poin penuh sebagai tercepat di grup, meraih pole position dan lap tercepat. Saat berada di London, Vries finish di tempat kedua dan kembali naik podium di sirkuit Valencia. Meski meraih gelar juara dunia, namun dengan hanya 2 kali naik podium dan berada di peringkat ke-8 pada putaran akhir di Berlin. Kemenangan de Vries adalah sebuah keterampilan di mana ia mampu menjadi yang pertama meski berada di bawah tekanan. Robin Frijns. Meski Frijns belum berhasil menang pada musim lalu, tetapi tim Virgin berhasil mengungguli pemasok powertrain Audi yang saat itu memiliki Di Grassi dan René Rast. Frijns mencetak poin pertamanya di putaran kedua sirkuit di Riyadh dengan pole position dan finish kedua. Dia juga menjadi yang tercepat di grup pada seri Monaco. Ia juga meraih lap tercepat di putaran pertama Valencia dan putaran kedua London. Pada akhir musim dia berhasil menduduki peringkat kelima. Edoardo Mortara. Pembalap utama Venturi ini mengalami 2 insiden di musim 2021. Pada seri balapan di Riyadh, Mortara menabrak pembatas lintasan 18. Kemudian pada balapan terakhir tahun di Berlin, Mortara menabrak mobil Mitch Evans. Secara keseluruhan performa Mortara tidak begitu cemerlang di musim ini. Tercatat ia hanya sekali naik podium di sirkuit Pobla. Meski demikian, Mortara berhasil meraih tempat kedua dengan sangat meyakinkan. Jack Dennis. Menjadi pembalap rookie di Formula E musim 2021, Jack Dennis saat itu bukanlah pembalap yang diwaspadai oleh pembalap lain. Tetapi pembalap dari tim BMW, Ai Andretti ini secara mengejutkan meraih kemenangan pertamanya pada balapan kedua Valencia dan sekali lagi menang pada balapan kedua London. Dennis pun tiba di Berlin E sebagai kandidat juara dunia Formula E. Sayangnya karena gagal finish, ia hanya bisa meraih tempat ketiga. Setelah pandemi usai, gelaran Formula E kembali digelar sejak Januari 2022 lalu. Dari 16 putaran yang ada, Jakarta menjadi salah satu tuan rumah yang melaksanakan Formula E dan menggelar putaran ke-9 dalam kalender Formula E tahun ini. Apakah pembalap favoritmu masuk dalam daftar ini dan memenangkan putaran Formula E Jakarta? Tulis di kolom komentar ya, sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye!